Coba sebutkan sekarang apa saja kelebihanmu. Kelebihan saya adalah orang yang percaya diri, tegas, jujur, amanah, dan tidak pelupa. Sekarang coba sebutkan apa saja kekuranganmu. Kelemahan saya, ceroboh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi bersama saya Ali Masabi di channel pribadi saya. Kalian sudah lihat tadi kan? Pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Ketika kalian wawancara, ketika kalian melamar pekerjaan, tentunya pasti pertanyaan-pertanyaan semacam itu dilontarkan ketika kalian sedang wawancara di suatu perusahaan atau di suatu institusi yang kalian ingin lamar pekerjaan di situ. Pertanyaan ini digunakan pewawancara untuk mengetahui diri kita lebih dalam tentang personality kita, tentang cara kita berbicara, atau bahkan tentang cara kita bekerja ketika nanti di perusahaan itu. Tapi jujur, apakah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Apa kelebihanmu, apa kekuranganmu? Kalau aku sih jujur, aku nggak bisa sih nilai diriku sendiri. Karena apa? Karena menilai orang lain ini lebih mudah daripada menilai diri kita sendiri. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian semua, berbagi trik kepada kita semua tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan, kekurangan, dan kelebihan dari diri kita sendiri. Ya, tentunya hal ini semua berdasarkan dari pengalaman pribadi saya sendiri yang akan saya bagikan kepada kalian semua, dan semoga ini bermanfaat. Dan di sini kita harus menyusun jawaban dengan kesadaran diri dan profesionalitas untuk menjawab hal tersebut. Ya, tentunya profesionalitas yang tinggi ya tentunya. Agar apa? Agar jawaban kita ini bisa diterima dengan baik oleh pewawancara. Seorang pewawancara tentunya sudah bertemu dengan beberapa orang, banyak pelamar pekerja. Tentunya kurang lebih mereka pasti paham tentang kejujuran dari seseorang ini ketika menjawab pertanyaan tersebut atau kelemahan dan kelebihan kita itu tadi. Ini orang jujur atau enggak sih dari gaya bicaranya? Tentunya dia juga bisa menilai hal tersebut. Karena dalam wawancara ini tidak bisa dihindari ya. Mungkin ada pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan, kedepannya akan ditanyakan lagi. Yang dimana hal tersebut ini selalu dilakukan oleh HRD ketika mewawancara. Contohnya seperti ini ya. Misalnya di pertanyaan awal kita menjawab dengan jawaban A, tapi di pertanyaan selanjutnya, di beberapa pertanyaan setelah jawaban A ini kita menjawabnya dengan jawaban B. Nah, dari situ kan kita sudah kelihatan bahwasannya kita ini orangnya tidak konsisten. HRD bisa menilai hal tersebut karena kita tidak menjawab suatu hal dengan sama. HRD ini bisa berspekulasi bahwasanya kita ini pelin-pelan, bahwasanya kita ini suka bohong gitu ya. Itu pasti dia sudah menilai hal tersebut. Dan hal tersebut ini juga bisa menyebabkan kita didiskualifikasi dan tidak bisa mengikuti tes selanjutnya. Ya, sebisanya kita harus menjawab dengan kesadaran diri penuh ya, dengan profesionalitas tinggi itu tadi. Kalau misalnya kalian berniat bohong, ya bohongnya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Tips yang kedua yaitu jawab pertanyaan sesuai dengan posisi yang akan kalian ambil di situ. Misalnya kalian akan mengambil posisi sebagai staf administrasi. Tentunya di situ staf administrasi ini haruslah orang yang teliti, haruslah orang yang pintar memanajemen waktu, dan harus terstruktur juga ketika melakukan pekerjaan. Nah, ini harus kalian jawab ya sesuai dengan apa yang kalian ambil di situ posisinya, apa yang kalian lamar di situ di tempat pekerjaan itu. Jadi sebisa mungkin kalian jangan menjawab dengan jawaban yang jauh dari posisi yang kalian akan ambil di situ. Karena apa? Karena ya boleh-boleh aja sih kalau kalian mau menjawab sesuatu dengan tidak sesuai dengan posisi yang kalian ambil. Tapi ya jawaban kalian kalau emang nyambung ke profesi yang kalian ambil, ke pekerjaan yang kalian lamar, ini HRD tentunya akan meneruskan pertanyaan itu, akan dikembangkan oleh HRD itu tadi. Ya tentunya jangan dijawablah kelebihan-kelebihan yang tidak sesuai dengan posisi yang kalian ambil gitu loh. Boleh-boleh aja sih kalian menjawab kelebihan lain gitu yang tidak sesuai dengan posisi yang kalian ambil. Tapi ya kalau kalian menjawab sesuai posisi yang kalian ambil, ini HRD akan mengembangkannya lebih baik lagi nanti ke depannya. Nah, tips yang ketiga yaitu jawablah kelemahan kalian sesuai dengan profesi yang akan kalian lamar atau posisi yang akan kalian lamar di situ. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat case yang tadi, misalnya kita akan menjadi staf administrasi gitu ya. Tentunya kita akan menjawab kelemahan terkait hal tersebut. Kan tadi itu staf administrasi harus bekerja dengan terstruktur ya.
dan kemudian harus bekerja dengan memanage waktu yang tepat gitu. Nah, kalian jawablah sesuai dengan posisi kalian tersebut kelemahannya. Misalnya kelemahan saya ini sering meremehkan hal-hal kecil. Tapi di sini kalian jangan menyebutkan kelemahan saja, melainkan kalian harus menjawab bagaimana kalian mengatasi kelemahan dari kalian ini. Nah, misalnya kalian sering meremehkan hal-hal kecil ya sebagai staf administrasi. Nah, kalian harus menjawab cara mengatasinya, yaitu bisa dengan double checking, kalian mencek lagi sehingga tugas tersebut di profesi yang kalian ambil tersebut bisa berjalan dengan lancar dan meyakinkan dari HRD ini. Tips yang keempat, kalian ini menjawab pertanyaan kelemahan dan kelebihan ini tentunya disertai dengan bukti ketika kalian mengalami hal tersebut. Jadi alih-alih cuma penyebutan saja, tapi kalian di situ juga melakukan dengan penerapan yang tepat ketika di lapangan. Hal tersebut ini dilakukan karena apa? Karena untuk HRD ini bisa menilai kalian ketika kalian mengalami kelemahan, mengalami kelebihan di lapangan. Jadi HRD ini bisa lebih luas penilaiannya nanti. Misal di kelebihan tadi ya, saya adalah orang yang terstruktur. Kita harus membuktikannya sebagai apa? Kita dulu pernah menjadi ketua panitia, kita dulu pernah menjadi ketua di organisasi. Itu harus disertai dengan jawaban tersebut agar HRD ini paham tentunya. Nah, misalnya saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya adalah pribadi yang terstruktur. Hal tersebut tercermin dari diri saya karena apa? Karena saya itu sudah menyusun rencana mulai dari bangun sampai saya tidur lagi. Nah, dengan seperti itu akan mempermudah saya melakukan aktivitas sehingga bisa tertata lah dalam satu hari ini. Nah, tips yang kelima adalah seimbang antara kelebihan dan kelemahan. Hal ini sangat penting sekali teman-teman semua. Karena apa? Karena jangan sampai kita itu menceritakan kelebihan kita terus ya tanpa menceritakan kelemahan kita gitu loh. Kita ngoceh panjang-panjang tentang kelebihan kita itu banyak sekali. Tapi kalau kita bicara tentang kelemahan kita itu cuma 1-2 aja. Itu bisa membuat penilaian dari HRD ini bahwasanya dari kita ini sombong gitu loh. Kita tidak bisa menilai kekurangan kita sendiri. Jadi kita harus seimbangkan di situ. Nah, justru sebaliknya, kalau kita terlalu banyak menyebutkan kelemahan kita, tentunya kita akan ditolak di tempat kerja tersebut, di tempat kita melamar pekerjaan itu. Karena apa yang bisa diunggulkan dari kita gitu loh. Dan aku nggak butuh, mungkin gitu kata HRD ya. Karena kita tidak imbang antara kelemahan dan kelebihan itu tadi. Kalau aku biasanya aku akan menyebutkan 3 kelebihan terkait posisi yang akan aku lamar beserta dampaknya kepada perusahaan. Nah, begitupun dengan kelemahan, aku juga akan menjawabnya 3 kelemahan yang aku miliki gitu dan bagaimana aku mengatasi kelemahan tersebut. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat bagi kalian yang akan melamar pekerjaan di tempat impian gitu ya, di posisi impian. Dan apabila video ini bermanfaat juga bisa kalian like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Itu saja dari saya kali ini. See ya.